Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Renata. Eh, Boleh bahas soal Sandbox. Sun ya, Sandbox hari ini kalau kita lihat sih dari beberapa news mereka baru aja meluncurkan permainan teman-teman. Sandbox baru aja meluncurkan Hell Kitchen. Hell Kitchen dan dia langsung kasih giveaway ya berupa Sun, berupa token Sun. Ini buat orang-orang yang main game teman-teman. Di Maret juga ada festival Avatar and Land Pass. Ini dia juga ngasih reward cukup besar 350k cent. Jadi ini ada airdrop-airdrop yang sangat-sangat besar ya. Dan sebelum-sebelumnya memang mereka cukup aktif ngasih hadiah-hadiah teman-teman. Jadi dengan melimpahnya koin-koin yang dibagikan seperti ini tentunya bisa menjadi efek negatif lah untuk pergerakan dari token Sun sendiri. Tapi meskipun begitu, Sun sendiri adalah project yang berada di sektor game play to earn dan juga metaverse. Ya, dia punya isu atau punya sesuatu yang sangat-sangat ditunggu, yaitu tentang ekosistem metaverse. Dan kalau kita lihat memang metaverse itu booming 2 tahun yang lalu. Ketika itu koin-koin seperti Sandbox, token seperti Sandbox, Mana, Decentraland ya. Terus juga ada Engine dan kawan-kawannya itu naik cukup signifikan. Jadi dia ada di sektor tersebut dan biasanya setiap koin itu naik sesuai dengan sektornya masing-masing. Kalau kita lihat untuk harga saat ini Sandbox ada di kisaran 9.100 rupiah teman-teman, 9.100 rupiah, dan juga dia di peringkat 55 di CMC. Untuk supply maksimumnya itu ada di kisaran 3 miliar token dan yang baru dicetak 50%-nya. Berarti masih ada kemungkinan untuk dibikin lagi ke depannya. Dan Sandbox ini untuk likuiditas nggak perlu dikhawatirkan, dia udah listing di banyak sekali exchange, mulai dari Coinbase, Binance, KuCoin, dan kawan-kawannya. Jadi udah hampir banyak exchange yang memperdagangkan koin ini. Artinya adalah kemungkinan dia listing dan juga harganya ngepam karena dia baru listing di suatu exchange, itu semakin berkurang juga. Gitu. Kalau kita lihat memang tujuan dari diciptakan tokennya ini adalah untuk mengembangkan ekosistem mereka di permainan ini dan juga menggabungkan kekuatan organisasi otonom atau DAO dan juga token yang tak dapat dipertukarkan NFT. Sandbox menciptakan platform terdesentralisasi komunitas game yang berkembang. Jadi kalau secara use case, token ini tidak dapat dipertukarkan dengan NFT. Ya, jadi kalau kita berdagang itu biasanya pakainya Ethereum, koin utamanya. Jadi ini tentunya melemahkan kekuatan daripada Sun sendiri sebagai sebuah token. Jadi fungsinya dia sementara adalah sebagai DAO dan juga mungkin gas fee-nya ya. Untuk tokenomics sendiri, Sun ini pertama kali pre-sale di Binance itu dialokasikan 12%, ada seed sale sebesar 17,2%, strategic sale ini mungkin masuk ke giveaway tersebut ya. Jadi lumayan 4%, tidak terlalu banyak sebenarnya. Kemudian juga ada foundation 12%, timnya pegang 19%, advisor pegang 10%, company reserve ini cukup banyak 25%. Dan kalau kita lihat dia dari terscan, um, ini terscan Sandbox masih paling banyak dipegang oleh komunitas mereka. 19, sekian persen. Ini kemungkinan tokenomic yang ini ya, company reserve. Yang sebelumnya dia punya 25%, sekarang udah berkurang. Berarti udah ada yang dijualin. Ya, Sandbox. Terus di bagian kedua ini ada kepemilikan 13%. Cukup banyak ya. Ini mungkin bagian insider mereka juga, developer mereka juga. Kemudian ya sisanya ya Sandbox lagi, Binance. Jadi kebanyakan ini masih dipegang oleh internal, teman-teman. Jadi token ini belum banjir di market. Ya, paling yang banjir ya yang mereka kasih giveaway tersebut. Jadi itu, kalau kita lihat dari Twitter sendiri, ya mereka tetap aktif bikin game, teman-teman seperti biasa. Sandbox ini salah satu project game metaverse yang sangat-sangat baik ya, yang masih sustain bertahan sampai sekarang ini. Karena kan banyak tuh kemarin koin-koin yang metaverse play to earn, tapi lama-lama dia hilang juga. Sandbox salah satu yang bertahan karena memang dia udah sangat-sangat lama di market.
Jadi itu salah satu metaverse token terbaik lah bisa dibilang. Gimana untuk pergerakan harga? Nah, kalau pergerakan harga, Sandbox ini seperti kurang gairah dalam beberapa waktu ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan Sandbox agak melempem, tidak terlalu agresif juga untuk kenaikan dan penurunannya, bahkan volume perdagangannya sangat-sangat kecil setiap waktunya. Ini tentunya membutuhkan kesabaran sih sebenarnya. Untuk levelnya saat ini Sandbox ada di support kisaran 0,59. Itu level support yang cukup kuat buat Sandbox, dan kalau kita lihat memang dia mendapat tekanan jual yang cukup untuk belakangan ini, teman-teman. Jadi tekanan jualnya udah muncul dari bulan Maret kemarin, di mana dia dibawa turun di sini signifikan sekali, sempat naik ngetes dan sekarang lagi dapat tekanan. Berarti ini adalah swing high, higher low, berarti kemungkinan kita akan create yang namanya lower low baru, kemudian higher high. Jadi trennya kemungkinan masih dalam posisi yang down seperti ini buat Sandbox. Jadi kalau ada teman-teman yang mau serok barang, wah itu bisa banget. Nanti kita manfaatkan momentum, mungkin cari level support di kisaran sini 0,38. Itu mungkin cukup ideal buat melakukan akumulasi. Atau teman-teman yang mungkin nggak sabaran, takut Sandbox nggak bakalan bisa turun lebih dalam lagi, ya bisa ambil barang di area sini 0,58. Kalau kita lihat sih dari posisi pergerakan Bitcoin hari ini udah kembali mendapat tekanan jual ya. Dia turun teman-teman dari 27.000, dari 28.000 turun ke 27.900. Bitcoin udah menunjukkan fase-fase koreksi ya. Dari MACD udah bikin dead cross, kemudian bearish divergence muncul di RSI-nya. Kalau menurut saya Sandbox juga bakalan mengikuti arah koreksi tersebut. Jadi itu, teman-teman yang mau ambil barang bisa nanti tunggu ketika fase koreksinya udah cukup oke. Itu aja sih buat Sandbox, paling level ini teman-teman bisa perhatikan, cicil barangnya di level-level support aja di 0,5 atau di harga sekarang juga oke. Kalau dia bisa turun lebih dalam ke 0,38 juga oke. Jadi itu kalau teman-teman yang mau ambil opportunity di token-token seperti ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan kata saya Andri, makasih.